Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas tentang elisitasi kebutuhan. Elisitasi kebutuhan merupakan aktivitas pertama yang perlu dilakukan dalam rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Saya Teduh Dirgahayu, pada program studi informatika program sarjana, Universitas Islam Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan elisitasi kebutuhan? Dan bagaimana elisitasi kebutuhan dilakukan? Sebelum sistem dikembangkan, harapan atau keinginan semua pihak yang berkepentingan, atau stakeholder, harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengidentifikasi harapan para stakeholder tersebut? Untuk menjawabnya, kita lakukan aktivitas pertama dalam rekayasa kebutuhan, yakni elisitasi kebutuhan. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan atau harapan stakeholder? Proses elisitasi kebutuhan menuntut komitmen dan kerjasama dari semua stakeholder. Bagaimana kita dapat mengetahui harapan seorang manajer apabila dia tidak berkomitmen memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan analis sistem? Bagaimana kita dapat menentukan kebutuhan fungsional sistem apabila pegawai tidak mau bekerja sama memberikan informasi tentang prosedur kerjanya? Seterampil apapun seorang analis sistem, dia tidak akan dapat menentukan kebutuhan sistem tanpa komitmen dan kerjasama para stakeholder. Proses elisitasi kebutuhan memerlukan kemampuan komunikasi yang baik dari analis sistem. Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang analis sistem akan bertemu dengan sejumlah orang yang mewakili para stakeholder. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi ini sangat penting untuk mengungkapkan harapan dan keinginan tiap stakeholder. Komunikasi dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Sebagai contoh, kita akan mengembangkan suatu sistem marketplace. Apa saja fitur yang harus disediakan oleh sistem? Bagaimana kualitas sistem yang diharapkan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut harus mampu diidentifikasi dalam rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Jawaban tersebut dapat kita peroleh dengan bertanya kepada setiap pihak yang berkepentingan dengan sistem. Pihak pertama adalah pengguna langsung dari sistem marketplace tersebut, yakni penjual dan pembeli. Apa fitur yang diharapkan oleh pembeli agar mereka dapat mudah mencari dan membeli barang yang diinginkannya? Apa fitur yang diharapkan oleh penjual agar mereka dapat mudah menjual dan mengelola barang dagangannya? Pihak kedua adalah pengguna penyedia sistem marketplace tersebut, yakni pemilik dan pegawai. Apa fitur yang diperlukan oleh pemilik dan pegawai untuk mengelola dan menjalankan sistem? Bagaimana kualitas sistem yang diharapkan agar sistem mampu melayani dan memuaskan banyak pengguna? Dan pihak ketiga adalah pihak yang tidak menggunakan sistem, tetapi berkepentingan dengan sistem tersebut, misal pemerintah. Pemerintah menerbitkan regulasi dan perundang-undangan yang mengatur tentang transaksi elektronis. Hal ini berarti bahwa, secara tidak langsung, pemerintah juga menentukan karakteristik atau kualitas sistem tersebut. Regulasi tersebut dirumuskan untuk memberi perlindungan bagi masyarakat luas yang akan menggunakan sistem marketplace. Elisitasi kebutuhan atau requirements elicitation adalah aktivitas dalam rekayasa kebutuhan untuk mencari, mengungkapkan, mendapatkan, dan merinci kebutuhan perangkat lunak. Yang dimaksud dengan kebutuhan perangkat lunak adalah fitur atau karakteristik yang harus disediakan oleh perangkat lunak. Elisitasi kebutuhan bertujuan untuk menjawab 4 pertanyaan berikut. 1. Apa masalah yang harus diselesaikan? 2. Apa tujuan sistem yang akan dikembangkan? 3. Siapa para pengguna sistem? Dan 4. Apa kebutuhan-kebutuhan sistem? Berikut ini adalah langkah-langkah dalam elisitasi kebutuhan. Pertama, memahami ranah aplikasi. Kedua, mengidentifikasi sumber-sumber kebutuhan. Ketiga, memilih teknik elisitasi kebutuhan untuk tiap sumber kebutuhan yang sudah diidentifikasi. 3 langkah ini merupakan persiapan sebelum pelaksanaan elisitasi kebutuhan yang sesungguhnya. Nanti akan kita lihat penjelasan dari langkah-langkah persiapan ini. Dan terakhir, melakukan elisitasi kebutuhan dari sumber yang telah teridentifikasi dengan menggunakan teknik elisitasi yang tepat. Langkah yang pertama adalah memahami ranah aplikasi. Pada langkah ini, kita harus mempelajari situasi dunia nyata di mana sistem akan diterapkan. Hal ini tidak hanya dari aspek teknis atau teknologinya saja, tapi juga dari aspek-aspek non-teknis, misal, aspek organisasi, politik, dan sosial. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena penyelesaian masalah harus mendukung tujuan organisasi,
mempertimbangkan isu politik dalam organisasi, serta menghormati nilai sosial yang berlaku di dalam maupun di luar organisasi. Jika tidak, maka akan muncul bentuk-bentuk penolakan dari calon pengguna terhadap sistem, yang dapat berakibat sistem tidak digunakan. Kita tentu berharap bahwa sistem yang sudah dikembangkan akan benar-benar digunakan. Sehingga, biaya, waktu, dan tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengembangkan sistem tidak terbuang sia-sia. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi sumber-sumber kebutuhan. Sumber kebutuhan bisa berupa stakeholder, yaitu pihak-pihak yang terkait atau berkepentingan dengan sistem yang sedang dikembangkan. Stakeholder biasanya berupa orang atau organisasi. Sumber kebutuhan juga dapat berupa proses bisnis, prosedur kerja, atau bahkan sistem yang sudah ada dan sedang berjalan. Misal, suatu sistem akan dikembangkan untuk mendukung proses bisnis pengadaan barang. Maka, semua hal yang diperlukan untuk menjalankan proses bisnis tersebut dapat menjadi kebutuhan sistem. Sumber kebutuhan juga dapat berupa berbagai bentuk dokumentasi, misal, manual, form, dan laporan. Ketika sistem harus dapat menghasilkan laporan sebagaimana laporan yang sudah ada selama ini, maka format laporan tersebut menjadi kebutuhan luaran dari sistem. Perkembangan eksternal, baik dari sisi politik pasar, teknologi, dan sebagainya juga dapat menjadi sumber kebutuhan. Perkembangan politik dapat menghasilkan regulasi yang berdampak pada keberlangsungan sistem. Perubahan perilaku pasar akan menentukan desain antarmuka yang diinginkan dan disukai oleh calon pengguna nantinya. Perkembangan teknologi membuat kita harus memilih teknologi apa yang tepat untuk mengimplementasikan sistem yang akan dikembangkan. Langkah yang ketiga adalah menentukan teknik elisitasi kebutuhan. Telah tersedia banyak teknik elisitasi. Pada video ini, kita hanya akan pelajari 5, yakni, analisis ranah, wawancara, observasi, kerja kelompok, dan prototyping. Dalam penggunaannya, teknik-teknik tersebut dapat digabungkan agar lebih efektif mengidentifikasi kebutuhan sistem. Misal, seorang analis sistem sedang melakukan observasi terhadap suatu proses bisnis. Pada saat itu, dia dapat sekaligus melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terhadap proses bisnis yang sedang diobservasi. Berikut ini penjelasan dari masing-masing teknik elisitasi tersebut. Pada teknik analisis ranah atau domain analisis sistem mempelajari segala pengetahuan yang terkait dengan permasalahan dari bermacam sumber. Misal, dari dokumentasi proses bisnis, form, laporan, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hal ini dilakukan untuk benar-benar memahami apa yang sedang dikerjakan. Termasuk dalam teknik ini adalah analisis pekerjaan atau task analisis. Teknik ini merinci suatu pekerjaan menjadi sejumlah sub-pekerjaan beserta masukan dan keluarannya. Misal, pekerjaan pengadaan barang pada suatu toko dapat dirinci menjadi beberapa sub-pekerjaan, yaitu, perencanaan pengadaan, pengajuan usulan pengadaan, dan persetujuan pengadaan. Jika usulan disetujui, maka dilakukan pengiriman daftar permintaan barang ke vendor, dan kemudian penerimaan barang dari vendor. Setiap sub-pekerjaan dilengkapi dengan masukan yang diperlukan dan keluaran yang dihasilkan. Teknik wawancara adalah teknik yang paling umum dilakukan dalam elisitasi kebutuhan. Pada teknik ini, seorang analisis sistem bertemu dan melakukan tanya jawab dengan stakeholder untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur. Sebelum wawancara dilakukan, analisis sistem mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dulu. Saat wawancara, analis sistem melakukan wawancara dengan stakeholder berdasarkan daftar pertanyaan tersebut. Analis sistem tidak memberikan pertanyaan di luar daftar pertanyaan. Wawancara dapat juga dilakukan secara semi-terstruktur. Sebelum wawancara, analis sistem mempersiapkan daftar pertanyaan. Tetapi, saat wawancara, daftar pertanyaan ini bertindak sebagai pemancing saja. Pertanyaan-pertanyaan baru dapat disampaikan berdasarkan jawaban stakeholder. Jika informasi dirasa sudah cukup jelas, analis sistem kembali ke pertanyaan berikutnya yang sudah disiapkan di daftar pertanyaan. Wawancara dapat juga tak terstruktur. Analisis sistem bertemu dengan stakeholder dan memulai wawancara tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan. Wawancara dapat berkembang sesuai dengan jawaban-jawaban dari stakeholder. Apabila dihadapkan dengan stakeholder dalam jumlah banyak dan sejenis, misal ribuan pelanggan, bagaimana wawancara bisa dilakukan?
Analis sistem dapat mengawalinya dengan menyebar kuesioner terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi secara cepat dari banyak sumber. Setelah diperoleh informasi dari kuesioner, analis sistem kemudian memilih beberapa responden kuesioner tersebut untuk diwawancara lebih lanjut. Pertanyaan wawancara disiapkan untuk lebih mendalami jawaban kuesioner. Pada teknik observasi, analis sistem mengamati bagaimana suatu pekerjaan biasanya dilakukan. Misal, pada saat observasi proses pengadaan barang, analis sistem mengamati bagaimana orang yang bertanggung jawab melakukan pengadaan barang itu melakukan pekerjaannya. Observasi bisa dilakukan dengan cara apprenticing. Analis sistem tidak sekedar mengamati pekerjaan, tapi dia sendiri yang melakukannya. Dia melakukan pekerjaan tersebut di bawah instruksi atau supervisi orang yang berpengalaman. Dengan cara ini, analis sistem bisa mengetahui cara melakukan pekerjaan dan merasakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan tersebut. Observasi dapat juga dilakukan dengan analisis protokol atau protokol analisis. Pada teknik ini, orang yang diamati tidak hanya menunjukkan bagaimana dia melakukan pekerjaannya, tetapi juga mengatakan apa yang sedang dia kerjakan dan alasannya kenapa diperlukan. Teknik berikutnya adalah kerja kelompok, di mana analis sistem mengumpulkan dan berdiskusi bersama dengan sejumlah stakeholder. Keuntungan teknik ini adalah kita dapat memperoleh kebutuhan dari sejumlah stakeholder pada saat yang sama. Kebutuhan yang berlawanan dari stakeholder yang berbeda dapat langsung dikonfirmasikan pada saat itu juga. Kerja kelompok dapat berupa curah gagasan atau brainstorming. Pada sesi curah gagasan, para stakeholder menyampaikan sebanyak mungkin gagasan atau ide kebutuhan secara cepat tanpa saling mengkritisi. Perlu digarisbawahi di sini adalah, ide disampaikan tanpa dikritisi. Jika ide yang disampaikan selalu dikritisi atau bahkan ditolak pada saat itu, maka orang akan enggan untuk menyampaikan ide-idenya lagi. Dalam sesi ini, yang penting adalah ide kebutuhan dikeluarkan sebanyak mungkin. Nanti analisis sistem yang akan menganalisis, apakah ide kebutuhan yang disampaikan tadi dapat dimasukkan dalam daftar kebutuhan yang sistem atau tidak. Kerja kelompok dapat juga berupa joint application development atau pengembangan aplikasi bersama. Dengan teknik ini, sistem analis dan stakeholder mendiskusikan masalah dan mencari kemungkinan-kemungkinan solusinya. Kemudian, mereka memutuskan solusi mana yang akan diambil. Ketika ide-ide kebutuhan yang muncul ternyata saling bertentangan, hal ini tentu akan menjadi masalah. Setiap stakeholder merasa bahwa kebutuhannya lebih penting. Karena para stakeholder tersebut berada di tempat dan waktu yang sama, mereka dapat saling berdiskusi untuk menyelesaikan perbedaan kebutuhan ini. Kemudian memutuskan, kebutuhan mana yang akan dimasukkan ke dalam daftar kebutuhan sistem. Dan teknik yang terakhir adalah prototyping. Berdasarkan sejumlah kebutuhan awal, analisis sistem membuat prototipe untuk segera ditunjukkan kepada stakeholder. Dengan cara ini, analis sistem dapat memperoleh konfirmasi apakah identifikasi kebutuhan awal sudah benar. Dengan menggunakan prototipe tersebut, analis sistem dapat menggali kebutuhan-kebutuhan lain yang belum terungkap. Setelah stakeholder melihat prototipe, biasanya mereka baru bisa menyatakan apa saja fitur atau kualitas yang ternyata masih diperlukan. Proses pembuatan dan konfirmasi prototipe dapat dilakukan secara berulang kali, hingga semua kebutuhan yang diharapkan tersedia di prototipe. Demikian tadi penjelasan mengenai elisitasi kebutuhan. Yang dimulai dari definisi elisitasi kebutuhan, langkah-langkah elisitasi kebutuhan, sumber-sumber kebutuhan, serta beberapa teknik untuk melakukan elisitasi kebutuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.